Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawan Katolik Awam. Mari Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua, mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawan Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan liturgi dan renungan hari ini. Ingat untuk memberikan komentar dan share kepada yang lain sehingga mereka juga bisa membaca dan mendengarkan di mana saja dan kapan saja serta mendapat belas kasih berkat dari Tuhan. Mari kita simak sebelum kita mulai dengan bacaan hari ini. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan rasa sedih atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kalian, supaya kalian senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, dia juga yang akan menyediakan benih bagi kalian serta melipat gandakannya dan menumbuhkan buah kebenaranmu. Kalian akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap dikenang selama-lamanya. Bagi orang benar, ia bercahaya laksana lampur di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang, serta berlaku adil. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Tamu juga. Tuhan sertamu Inilah juga. Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda,
Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang, supaya dilihat. Sebab jika demikian kalian tidak akan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberikan sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang-orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengar renungan pertama dibawakan oleh Romo Hadi dari Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Silakan mendengarkan dan merenungkannya. Kasih Tuhan yang ada di rumah juga, baru saja kita mendengar dalam khotbah di bukit, Yesus memberikan penekanan pada 3 hal penting dalam membangun relasi dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan Allah. 3 hal penting itu apa? Yaitu pertama, puasa atau bermati raga. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, doa. Praktik berpuasa bagi kita orang Kristiani atau bermati raga ini berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas hidup pribadi kita, termasuk di dalamnya kualitas iman. Jadi praktek bermati raga, berpuasa, bukan sekedar tidak makan atau tidak minum, tetapi ada nilai yang lebih tinggi, yaitu mengembangkan hidup pribadi, terlebih mematangkan hidup iman kita. Dengan bermati raga dan berpuasa, juga mematikan virus egoisme kita. Karena apa? Karena tubuh kita ini bukan hanya butuh yang namanya makanan jasmani, tetapi juga membutuhkan roh. Tubuh kita terdiri dari roh juga, yang membutuhkan makanan rohani.
Dan kita sadar bahwa dalam tubuh kita ini bukan hanya isinya daging, tetapi roh Allah juga bertakhta di hati kita pada Bapak dan Ibu. Roh hadir di situ. Dengan demikian sebenarnya kita menyadari betapa hidup atau kehidupan kita ini itu sungguh dihidupi oleh roh Allah. Yang kedua, sedekah. Bersedekah menuntut orang untuk keluar dari diri sendiri. Bahwa di sekitar kita ada ciptaan Tuhan yang lain, yang mungkin nasibnya dalam perjalanan hidup tidak atau kurang baik, mengalami banyak kesulitan. Kepekaan sosial menjadi dasar orang berani bersedekah. Dengan demikian, orang yang bersedekah menyadari bahwa dia hidupnya tidak sendiri. Sedekah bukan mau menunjukkan bahwa kita punya lebih dari orang lain, tidak. Sedekah mau menunjukkan bahwa kita punya rasa cinta pada sesama. Ada banyak orang yang tidak punya apa-apa atau sangat sedikit. Dia mampu dan mau memberikan sedekah. Karena apa? Bukan soal kelebihan harta, tetapi karena dia mengasihi sesamanya. Sedekah atas dasar kasih. Yang ketiga, doa. Doa adalah relasi pribadi dengan Sang Pencipta. Setiap hari kita berdoa, setiap saat kita berdoa. Kita tahu dalam doa kita berbicara dengan Tuhan. Dengan berdoa kita membangun intimitas dengan Sang Pencipta. Dan dengan doa bukan kita ingin lebih pertama-tama menguatkan iman kita. Tetapi dengan berdoa sebenarnya kita mau menyadari hidup kita ada yang mengatur, hidup kita tergantung pada Sang Pencipta. Apapun yang kita terima, apapun yang kita alami, mungkin kelebihan, kekayaan dan sebagainya, lewat kesadaran akan doa kita melihat semua adalah anugerah Tuhan. Orang tidak menjadi jatuh, menjadi Tuhan-Tuhan kecil yang mengatakan semua ini kemampuan saya. Dengan berdoa orang diingatkan ada Sang Pencipta yang luar biasa. Bahkan dengan berdoa orang diingatkan bahwa kita tidak perlu takut akan tantangan dan perjuangan hidup, karena semua Tuhan yang mengaturnya. Kita diajak untuk ambil bagian dalam karya keselamatannya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bersama-sama terus menghidupkan 3 hal penting yang ditanamkan Yesus kepada para muridnya saat dia mengajar para murid, yaitu berpuasa, bermati raga, memberi sedekah, dan berdoa. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Mari Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua, mari kita mendengarkan renungan kedua dibawakan oleh Romo Ignatius Soekarno Ocham dari Suara Karmel. Silakan mendengarkan dan merenungkannya. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Coba diperhatikan, sekali lagi saya ulangi, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti diri sendiri. Apakah dalam 2 perintah itu Yesus memberikan keterangan atau penjelasan mengapa kita harus melakukannya? Jelas sekali tidak ada keterangan apa-apa di situ. Ya.
Dan menurut saya itu sangat wajar dan jelas, karena itu perintah dari Yesus. Perintah dari anak Allah. Dia tidak perlu memberi alasan. Tetapi kalau diminta alasan, ya, saya kira kita bisa mencari dan menemukan kata-kata Yesus yang lain. Sebagaimana aku telah mengasihi kamu, hendaklah kalian saling mengasihi. Maka saudari-saudara terkasih, perintah kasih yang terdiri atas dua hal itu, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, itu tidak membutuhkan penjelasan tentang alasannya. Kalaupun memang ada alasannya, ya karena Allah adalah kasih, dan Allah yang adalah kasih itu telah mengasihi kita dan ingin agar kita melakukan hal yang sama seperti yang telah Dia lakukan kepada kita. Maka itulah sebenarnya isi seluruh hidup beriman kita, isi seluruh hidup beragama kita, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Maka kalau hari ini kita dengar Yesus katakan, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat orang, apalagi mengharapkan sesuatu dari melakukan itu, supaya dilihat orang, dipuji, dihargai, macam-macam. Bukan itu yang diinginkan, diajarkan oleh Yesus. Kita diinginkan oleh Yesus untuk mengasihi Bapa dan mengasihi sesama. Karena kalaupun dibutuhkan alasan, Dia sudah melakukannya lebih dulu kepada kita. Maka kalau hari ini kita diingatkan, apabila engkau memberi sedekah, ya, jangan mencanangkan hal itu seperti orang-orang munafik. Mereka melakukannya supaya dilihat orang, lalu dipuji, lalu macam-macam diberi penghargaan. Ini sama sekali tidak seperti yang diharapkan oleh Yesus. Kita diminta untuk tidak mengharapkan apa-apa ketika melakukannya. Karena mengasihi, memberi, itu adalah sesuatu yang ya sudah dengan sendirinya mesti kita lakukan. Kalaupun ditanya alasannya, karena kita sudah menerimanya lebih dulu dari Allah. Maka kalau kita mengharapkan sesuatu pun sebagai upah, kiranya yang kita harapkan untuk memberi upah bukan sesama, tetapi Allah. Dan sekali lagi saya katakan, sebenarnya upahnya sudah kita terima lebih dulu. Kita sudah dicintai dulu. Bahkan tidak bisa dikatakan itu sebuah upah. Karena upah berarti orang sudah melakukan sesuatu lalu diberi sesuatu sebagai upah. Ini kita tidak punya jasa apa-apa. Kita tidak melakukan apa-apa yang kemudian juga pantas diberi penghargaan dan disebut dengan upah. Allah mencintai kita tanpa alasan, tanpa jasa dari pihak kita. Maka sungguh-sungguh kita juga tidak punya hak sedikit pun menuntut apapun dari Allah, dari apa hal-hal baik yang kita kerjakan untuk Allah ataupun untuk sesama. Saudari-saudara terkasih, memberi, mengasihi adalah karakter utama dari Allah yang diinginkan juga ada dalam diri kita manusia. Maka melakukan kewajiban agama, apakah itu berdoa, apakah itu memberi sedekah, berpuasa atau apapun, kiranya itu adalah ungkapan kasih kita kepada Allah, kasih kita juga kepada sesama. Tidak ada lagi yang perlu kita harapkan dari situ, karena kita sudah menerima lebih dulu dari Allah kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang tidak terhingga. Demikianlah Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua pembacaan kita hari ini. Dan ingat untuk memberikan komentar dan share juga kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan belas kasih berkat dari Tuhan. Terima kasih. Tuhan bersamamu. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawan Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia.
Tuhan memberkatimu. Dah.